Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Pemirsa, Top Topik pertama, polisi menangkap seorang pria berusia 25 tahun yang memutilasi perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat karena masalah utang. Belakangan diketahui pelaku berinisial SC itu sebelumnya juga membunuh dua korban lainnya sekitar setengah tahun lalu. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini, pemirsa, terungkap usai jenazah korban SA ditemukan dialirkan Sungai Batang Anai, Padang Pariaman pada Selasa 17 Juni lalu dalam kondisi tidak utuh. Dari pengakuan pelaku, korban berinisial SA dibunuh pada hari Minggu 15 Juni lalu. Pelaku mengaku sudah memutilasi korban menjadi 10 bagian. Pihak kepolisian dan TNI mengevakuasi temuan baru potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban SC yang dibuang di Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini, 5 potongan tubuh korban sudah ditemukan dan polisi masih mencari sisa potongan lainnya. Dari pemeriksaan sementara, motif pelaku membunuh korban antara lain adalah karena masalah utang piutang. Sementara pelaku memutilasi korban untuk menghilangkan barang bukti. Korban pinjam uang kepada pelaku sejumlah 3.500 dan belum dibayarkan. Sehingga dilakukan penagihan saat itu. Hasil pengakuan dari pelaku sebanyak 10 potong leher, kemudian lengan dua lengan, kemudian paha 2 dan betis 2, satu badan. Jadi 10 totalnya. Tidak hanya itu, pemirsa, pelaku juga mengaku sudah membunuh dua teman wanitanya sekitar setahun yang lalu. Korban C dan A dibunuh dan ditimbun di dalam sumur tua. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh C dan A. Kedua jasad korban yang ditimbun di sumur tua tersebut juga sudah dievakuasi ke RS Bayangkara untuk diotopsi dan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut faktor ekonomi menjadi salah satu faktor paling banyak dari kasus pembunuhan. Selain itu, Adrianus juga menyebut ada faktor waktu yang longgar bagi pelaku sehingga ia bisa melakukan mutilasi secara leluasa. Ada aja ya, memang tidak pernah banyak ya, namun ada saja dari tahun ke tahun kasus-kasus seperti ini. Maka memang berdasarkan pola yang ada, motif ekonomi juga bisa menjadi motif dalam rangka melakukan mutilasi. Jadi pertama-tama sebetulnya bukan mutilasi, tapi membunuh dulu. Jadi si pelaku membunuh agar kemudian korban tidak rame-rame, tidak teriak-teriak soal utangnya, ya. Baru kemudian dilakukan dengan mutilasi dalam rangka menyembunyikan korban, dalam rangka untuk supaya dia tidak lari, gitu ya. Dan dari berbagai kasus yang selama ini ada, Mbak, bahwa adanya faktor waktu ya yang longgar itu menyebabkan lalu si pelaku bisa melakukan hal yang mutilasi tersebut secara leluasa. Jadi ada dua tuh polanya. Pertama, dia waktunya longgar, yang kedua juga dia berada di tempat yang dia kuasai, misalnya di rumahnya, di apartemennya gitu ya. Nah, maka kemudian dia bisa memilih lokasi, memilih cara memotong dan kemudian membuangnya membuang darah lewat jalur pembuangan air begitu ya, di tempat yang dia kuasai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.